Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai dengan kerajaan Islam di Sumatera. Ada Samudra Pasai dan juga kerajaan Aceh Darussalam, dan kerajaan Islam di Jawa. Ini ada beberapa kerajaan dari Demak hingga kerajaan Banten juga ada semuanya. Dan juga kerajaan Islam Banjar. Nah, ini dibawa dari Demak. Dan selanjutnya ada kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Dan selanjutnya adalah kerajaan Islam di Gorontalo. Nah, ini Gorontalo juga kerajaan Islam yang lama juga, dan paling tua juga kerajaan Ternate. Ini sudah sangat lama, pada tahun 1257 berdiri. Baik, tanpa panjang lebar lagi, siapkan pulpen, siapkan kertas, dan juga kuota. Kita akan bersama-sama belajar materi ini dari pulau ke pulau. Oh ya, sebelum itu semua, mari subscribe channel ini supaya kita bisa selalu memberikan manfaat bagi kalian semua. Kerajaan Islam di Sumatera. Agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan pesat, diantaranya melalui kekuasaan. Hal ini mendukung semakin luasnya ajaran Islam. Secara perlahan tapi pasti. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Raja pertamanya adalah Malik Al-Soleh, penguasa Samudra Pasai bernama Merah Silu yang memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail. Syekh Ismail adalah seorang dai dan utusan Syarif Mekah yang datang melalui Malabar setelah memeluk Islam. Merah Silu mengganti namanya menjadi Malik Al-Soleh. Raja Samudra Pasai ini memperistri putri kerajaan Perlak yang bernama Ganggang Sari, sehingga adanya perkawinan kedua kerajaan tersebut menjadi kekuatan besar untuk penyebaran dakwah Islam di Sumatera dan daerah-daerah sekitarnya. Menurut para sejarawan bahwa Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam pertama di Nusantara karena sebelumnya telah berdiri kerajaan Perlak dan Aru. Berikut nama-nama sultan atau sultanah yang diketahui pernah memimpin Kesultanan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Soleh 1267 sampai 1297 Masehi. Yang lanjutkan Sultan Muhammad Malikul Zohir, Sultan Malikul Mahmud, dan keempat Sultan Malikul Mansur. Yang kelima Sultan Ahmad Malik Al-Zohir, dan keenam Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zohir. Yang ketujuh Sultanah Nahrasiyah atau Sultanah Nahrasiyah. Yang ke-8 Sultan Salan ad-Din. Yang ke-9 Sultan Abu Zaid Malik Zohir. Yang ke-10 Sultan Mahmud Malik Az-Zohir. Yang ke-11 Sultan Zain Abidin. Yang ke-12 Sultan Abdullah Malik Az-Zohir 1501 sampai 1513. Dan yang terakhir adalah Sultan Zain Al-Abidin 1513 sampai 1524. Pada masa ini berakhirnya kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasainya selama 3 tahun. Setelah itu, sejak tahun 1524 dan seterusnya, kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Dan yang selanjutnya adalah kerajaan Aceh Darussalam. Secara geografis, kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri abad ke-15 Masehi, merupakan kelanjutan dari kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Moghoyat Shah. Wilayah kekuasaannya dari Pidi sampai Sumatera Timur, dan peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Berikut adalah silsilah raja-raja, kerajaan, dan gubernur Aceh Darussalam. Yang pertama adalah Sultan Alauddin Ali Moghoyat Shah 916 sampai 936 Hijriah atau 1511 sampai 1530 Masehi, dan dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin 939 sampai 945 Hijriah atau 1530 sampai 1539 Masehi. Ada sekitar 18 sultan-sultanah yang memimpin Aceh Darussalam. Di antara para sultan yang lain, Sultan Iskandar Muda 1608 sampai 1637 Masehi berhasil membawa kejayaan kerajaan. Wilayah kuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur dan di barat Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, Minangkabau,
setelah Mangka diganti oleh Sultan Iskandar Sani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil. Di dalam catatan sejarah, Pulau Sumatera merupakan awal mula syiar agama Islam di Nusantara. Dari Sumatera inilah Islam mengembangkan sayap dakwahnya ke seluruh penjuru tanah air, sampai akhirnya Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sekian penjelasan singkat kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Jangan lupa saksikan part 2-nya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Jawa. Subscribe, like, dan komen ya di bawah ini. Terima kasih.